Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita ada kesempatan untuk pembacaan modul fraktur left dari divisi facial plastik THT di FK Undip. Nah, ini penting sekali untuk diperhatikan. Kenapa? Karena salah satu tema utama dalam facial plastik adalah fraktur. Jadi kalau untuk sinusitis itu infeksi, kalau modul alergi itu inflamasi, kalau modul onkologi itu tentang keganasan, tapi kalau modul facial plastik itu tema utamanya adalah fraktur di wajah, ya. Itulah yang nanti diharapkan kompetensi SPTHT 1 juga ada komponennya di situ. Akan tetapi apakah setelah lulus SPTHT 1 langsung bisa ngerjakan fraktur atau tidak, itu hal yang berbeda karena tergantung dari jumlah paparan kasus, operasi, dan lain-lainnya. Tapi harapannya ya bisa. Kenapa? Karena kitalah dokter THT yang distribusinya lebih luas dibandingkan spesialisasi lain yang juga sama-sama mengerjakan. Misalnya bedah plastik ataupun bedah mulut. Kita distribusinya lebih luas, jadi diharapkan melayani pasien bisa lebih banyak. Tapi kalau bedah umum mungkin sama banyaknya, tapi bedah umum juga kan kasusnya variasinya banyak ya. Jadi kalau dulu kita hanya telinga, hidung, tenggorok aja fokusnya, nah sekarang ada fokus onkologi, nah harapannya yang bidang berikutnya berkembang adalah di facial plastik ya. Oke, silahkan Dokter Fani presentasi. Ini Alhamdulillah Dokter Willy sudah bergabung dengan kita ya. Waktu saya serahkan ke Dokter Fani, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih kepada Dr. Willy dan Dr. Yanuar. Sini saya akan menjelaskan modul dari divisi facial plastik tentang modul fraktur lever. Tujuan pembelajaran yaitu salah satunya yaitu persiapan praoperasi termasuk anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan inform konsen, menangani komplikasi, melakukan follow up, tahapan pembedahan lanjutan, melakukan operasi yaitu bimbingan dan mandiri, menangani komplikasi, melakukan follow up, dan perencanaan selanjutnya. Pendahuluan, fraktur maksilofasial sering terjadi. Kebanyakan penyebab utamanya adalah kecelakaan motor dan sekitar 6% dari seluruh trauma, yaitu fraktur orbita 15% sampai 39%, fraktur zigomatikomaksilaris 10% sampai 20%, fraktur midfacial kompleks 5% sampai 10%, dan sebagian besar fraktur os nasal. Insidensi fraktur kepala dan intrakranial tinggi pada anak, yaitu 30-70 fraktur fasial dan cedera penyerta. Itu ada cedera otak, itu 32%, fraktur basis kranii 27%, fraktur rongga kranial 13% sampai 30%, okular 7,2%, dan servikal 3,3%. Beberapa modalitas telah digunakan, yaitu biasanya dengan fiksasi eksternal untuk banyak kekurangannya, dan fiksasi internal dengan flat dan screw untuk mengatasi kekurangan tersebut. Fraktur maksilofasial merupakan fraktur pada tulang-tulang wajah, yaitu tulang frontal temporal, orbitozygomatikus, nasal maksila, dan mandibula. Insidensi 6% dari trauma secara keseluruhan. Dan etiologi kraniofacial sebagian besar cedera yang tidak sengaja dan 2,3% dari penganiayaan. Tujuan perawatannya itu untuk penyembuhan luka, fungsi okuler, fungsi pengunyah dan oklusi, fungsi hidung, perbaikan fungsi bicara, susunan wajah, dan gerigi yang estetis. Anatominya, ini ada nasal bone di sebelah sini, lalu ada zygomatica bone, ada nasal septum, dan ada maksila, ada mandibula, dan di sini adalah lacrimal bone. Dan cranial bones dan facial bones ini terdiri dari ada sphenoid, lalu ada nasal, ada ethmoid, ada tulang temporal, ada tulang zigoma, ada tulang lacrimal, ini maksila, dan ini mandibula. Sistem batres pada wajah ini terdiri dari dua, ada batres vertikal dan batres horizontal. Batres vertikal ini satu nasolacrimaxillary batres, yang kedua ini merupakan zygomatikomaxillary batres,
Dan yang di dalam sini merupakan pterigo maxillary buttress. Lalu ini yang buttress horizontal itu terdiri dari frontal bar, lalu ini ada orbital rim, lalu ada maxillary alveolar, mandibula alveolar, dan inferior border of mandibula. Faktor lever 1 merupakan faktor Guerin atau faktor transversal yang meliputi dari fraktur horizontal pada bagian bawah antara maksila dan palatum. Ini garisnya meliputi faktor horizontal dari bagian antara maksila dan palatum atau arcus alveolar kompleks. Garis frakturnya itu berjalan dari ke belakang melalui lamina pterigoid, bisa unilateral atau bilateral, dan menyebabkan terpisahnya dari prosesus alveolaris dan palatum durum atau sering disebut floating jaw. Itu pada pemeriksaan fisik biasanya ditemukan mobilitas dari alveolar segmen atau maksila, yaitu floating fracture, nyeri saat bicara, maloklusi, dan bengkak pada bibir bagian atas. Lalu level 2 atau disebut dengan fraktur piramidal, itu garis frakturnya itu berjalan melalui tulang hidung, lalu diteruskan ke dari tulang hidung, diteruskan ke tulang lakrimalis sampai batas bawah orbita, lalu pinggir dari infraorbita, dan menyeberang ke bagian atas dari sinus maksila ke arah lamina pterigoid sampai ke arah fossa pterigopalatina yang sering juga ditemukan floating maksila. Keluhannya biasanya bengkak pada midfacial, lalu ada udem orbita, subconjunctiva hemorrhage, disface deformity, depressed node, epistaxis, maloklusi, dan sulit membuka mulut. Faktor level 3 atau disebut juga dengan craniofacial disjunction, yaitu faktor yang melalui dari sutura nasofrontal, lalu diteruskan ke sepanjang ethmoid junction melalui fissure orbitalis superior, lalu melintang ke arah dinding lateral ke orbita, lalu sutura zygomatico-frontal, dan sutura temporozygomaticum. Biasanya keluhannya yaitu bilateral periorbital udem, ada raccoon eyes, disface deformity, CSF leakage, diplopia, bila gerakan dari matanya terbatas dan sulit membuka mulut. Dilakukan anamnesis, yaitu biasanya pasien dengan keluhan nyeri, udem periorbita, hematom periorbita, gangguan penglihatan, ada maloklusi, nyeri saat mengunyah, sulit membuka mulut, mimisan, rhinore, edem wajah, kebas pada wajah dan pipi, riwayat trauma, mekanisme trauma, dan apakah pasien sempat hilang kesadaran. Lalu pemeriksaan fisik, yaitu dengan inspeksi, adakah deformitas, memar, laserasi, edem, lalu adakah luka tembus, asimetris wajah, ada atau tidak, lalu maloklusi, ada trismus atau gigi abnormal, otore, rhinore, telecanthus, battle sign, raccoon sign, cedera pada kelopak mata, ekimosis atau epistaxis, dan palpasi kita raba apakah ada krepitasi dari mobilitas maksila dan floating dengan bimanual intraoral dan ekstraoral. Lalu penunjangnya itu bisa dari radiologi dengan panoramik, water view, atau dengan gold standarnya dengan CT scan 3D, yaitu untuk evaluasi tulang, alur fraktur, jaringan lunak, perluasan edem, dan benda asing. Penata laksanaannya, jadi trauma muka, ini apakah ada pasca trauma, ada deformitas, ada maloklusi, adakah hematom, bengkak di muka, diplopia, gangguan jalan nafas atas. Tindakan segera ABC, bebaskan jalan nafas, hentikan perdarahan, dan perawatan cairan tubuh elektrolit. Lalu cedera jaringan lunak dan fraktur rangka. Itu bisa
dengan pemeriksaan ronsen muka PA, lateral, oblik, khusus, atau CT scan 3D, dan dokumentasi. Lalu kita lihat apakah fraktur ini, fraktur zigoma, fraktur orbita, fraktur maksila, fraktur tulang hidung, fraktur mandibula, atau fraktur multiple. Dan pada fraktur nasomaksila dan zigoma, itu apakah dilihat apakah defeknya minimal atau non-comminuted atau comminuted. Jika non-comminuted dan defeknya minimal bisa dengan reduksi tertutup. Tapi jika comminuted pada fraktur mandibulanya tidak ada, bisa dengan pemasangan MMF, ditunggu 4-6 minggu, bila TMJ normal, MMF-nya diangkat. Lalu bila ada fraktur mandibula, bisa dengan reduksi terbuka, flat and screw, lalu diperiksa fraktur TMJ atau dislokasi, dan dilakukan reduksi terbuka dengan fiksasi dengan plate wire MMF selama 4-6 minggu. Penata laksanaannya, prinsipnya adalah dengan reduksi, lalu fiksasi dental ahbar, imobilisasi ahbar dengan fiksasi intermaksila, mini plate, dan screw. Dan pola pemasangan mini plate yaitu pada level 1 itu dilakukan di sepanjang garis fraktur, dan pada level 2 dan ini pada level 1 bila terdapat split palatum dilakukan juga pemasangan plate pada palatum durum, dan ini pada level 3. Ini untuk pemilihan jenis pada fraktur yang meliputi bagian kepala bagian atas itu dengan plate 1,0 dan 1,3. Lalu bila pada bagian tengah fraktur dan bagian tengah wajah itu bisa menggunakan plate dan screw 1,5 dan 2,0. Lalu pada daerah mandibula bisa 2,0 dan 2,4. Pendekatan insisinya yaitu pada level 1 bisa pada laserasi yang ada, lalu bisa dengan vestibular maxilla, midfacial degloving. Lalu pada level 2, sama dengan insisi yang ada, bisa dengan transcutaneus dan transkonjungtiva. Lalu pada level 3, bisa pada laserasi yang ada, lalu pada insisi glabelar atau glabelar yang diperluas, dan insisi koronal. Rekonstruksi fraktur midfacial, tahap laksananya yaitu pertama kali reduksi dengan ahbar, mobilisasi, reduksi forceps row, MMF, dan reduksi maksila. Lalu dengan fiksasi bisa plate lateral pada zigoma psikomaksilaris dan plate medial pada nasolacrimalis, dan pemeriksaan oklusi. Jika oklusinya baik bisa dilepas MMF-nya. Ini dengan ahbar. Lalu ini dengan dimobilisasi. Ini reduksi forceps row dengan ML. Dan ini dengan reduksi maksila. Lalu rekonstruksi fraktur midfacial bisa dengan pada plate lateral pada zigomaticomaxillaris dan plate medial pada nasomaxillaris. Maxillomandibular fixation itu bisa terdiri dari ahbar, lalu ligasi Ernest, dan fiksasi intermaksila dengan screw. Ini ligasi Ernest, itu indikasinya pada fiksasi sementara sebelum tindakan dan operasi dilakukan. MMF intraoperasi untuk operasi fraktur simpel, kontraindikasinya pada fraktur dislokasi, fraktur comminuted, dan tidak stabil. Ini ligasi Ernest. Ini setelah oklusnya sudah baik.
Dan untuk pemasangan plate yaitu bisa berbagai ukuran dan ketebalan. Sistem mid face itu bisa dari 1,0, 1,3, 1,5, dan 2,0 dengan diameter luar dan ulir skru dan mini plates atau campi. Ini pemilihannya, ini plate-nya dan skrunya. Skru bisa terdiri dari yang self-tapping atau self-drilling. Ini yang merupakan self-drilling tip, dan ini yang self-tapping. Terima kasih. Ya, silakan Presiden yang bertugas untuk melakukan review, ada? Ferdi ada, Ferdi. Dokter Ferdi ada, Dok? Iya, itu Ferdi. Iya, Dok. Mana tanya? Iya, Dokter. Tentang tadi penata laksana fraktur Ledford 1, 2, 3 secara lengkap sudah diuraikan. Ada yang menjadi pertanyaan? Ada satu lagi ya, yang plastik siapa? Yang di plastik siapa lagi satu orang? Kak Reza dong. Izin saya, Dokter. Ya, Reza dihidupkan videonya, Reza. Siap, Dok. Ya, oke. Reza dan Ferdi silahkan. Izin, Dok, menanyakan untuk fraktur Ledford. Ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara kita untuk menentukan jika ditemukan fraktur, artinya fraktur itu menyesuaikan situasional pemilihan alat untuk fiksasi. Kapan dibutuhkan fiksasi itu? Kapan fiksasi itu dibutuhkan jika terdapat fraktur yang tidak stabil. Dalam artian untuk misalnya fraktur Ledford 1, apakah harus dipasang plate atau tidak harus dipasang plate jika fiksasi dan oklusi sudah terjadi? Jika Fiksasi dan oklusi sudah terjadi, apakah tetap harus dipasang plate end screw pada fraktur yang artian frakturnya sudah terfiksasi dengan adanya misalnya maxillary fixation dengan wiring atau dengan screw? Apakah tetap harus dilakukan itu? Kemudian pemilihan ketebalan itu berdasarkan apa? ya, saya coba menjawab, kapankah dibutuhkan fiksasi? Apakah pada faktor yang stabil, dan jika oklusi dan fiksasinya sudah terjadi, apakah perlu dilakukan pemasangan plate? Ya, Nah, kan tadi sudah dijelaskan bahwa ada sistem buttress. Nah, fiksasi itu dilakukan untuk stabilkan sistem buttress ini. Jadi jika pada sistem buttress ini ditemukan diskontinuitas, maka dilakukan pemasangan plate. Tapi jika misalkan pada faktor Ledford 1, di sini oklusinya sudah baik dan sudah ada fiksasi, tetap harus dilakukan fiksasi, mungkin dengan pemasangan afbar atau intradental wearing, yaitu untuk
Jadi ini biar stabil gitu. Dari apa? Untuk menstabilkan dari maksilanya. Lalu untuk pemilihan ketebalannya, ini dengan ini, yaitu pada fraktur pada bagian daerah frontal, itu dengan ketebalan plate-nya 1.0 dan 1.3. Kalau pada midfacial, pada wajah bagian tengah, itu dengan 1.5 dan 2.0, dan pada fraktur pada daerah mandibula itu dengan 2.0 dan 2.4. Baik, Dok. Oke, silakan Reza, gantian. Izin bertanya, Dok. Untuk kejadian fraktur effort ini ada golden period nggak, Dok, untuk kita kerjakan fiksasi? Kemudian jika memang tidak ada perbedaan atau tidak jika kita kerjakan saat setelah kejadian ataupun beberapa lama setelah kejadian, Dok. Terima kasih. Golden period-nya pasti ada, yaitu kurang dari 14 minggu, karena bila kurang dari 14 minggu itu belum terbentuk jadi pembentukan tulangnya itu belum terbentuk. Jadi tulang-tulang yang tadi patah itu belum menyatu kembali. Itu lebih baik dilakukan segera, karena kalau seandainya sudah lama, jadi tadi tulang-tulangnya sudah terbentuk dan mungkin pada jaringan lunak yang juga ada yang sobek, sudah terjadi fibrosis, nanti jadinya penyembuhannya juga tidak bisa maksimal. Ya, oke. Kita, Dr. Willy mungkin ada tambahan dulu, Dok, dari 2 pertanyaan ini tadi, Dok. Ya, jadi apa itu? Proses melakukan suatu tindakan rekonstruksi itu ada beberapa alternatif. Ada tindakan primer, tapi ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan, terutama dalam tindakan yang disebut dengan proses MMF atau maxillary mandibulary fixation. Kita yang paling ideal menurut tatanan adalah dengan memakai suatu atsbar, ya. Atsbar kemudian ditautkan di rahang atas, yang satu ditautkan di rahang bawah. Kemudian antar atsbar itu kemudian ditautkan dengan semacam wire, ya, utamanya ukuran 4 mili. Tapi seperti yang kita lakukan pada kasus terakhir kemarin, kita tidak melakukan atsbar, kita pun tidak melakukan suatu IV loop atau ENS ligatur tadi, tapi kita melakukan suatu direct dental wiring, ya, Gilmer wiring. Jadi khusus untuk tindakan mengatupkan maksila dan mandibula ini ada beberapa alternatif tindakan yang bisa kita lakukan, di mana tindakan itu lebih mudah, tapi secara kualitas tidak mengurangi kualitas MMF. Sementara untuk plating tadi memang ada toleransi untuk menggunakan alternatif 14, 15 atau 16 untuk di daerah-daerah maksila. Tapi memang ada semacam hukum bahwa semakin ke atas kita umumnya menggunakan yang kecil, ya. Di daerah mungkin Noi itu kita menggunakan 1,3 atau 1,2. Tapi di daerah-daerah pertengahan midfacial itu kita idealnya menggunakan 1,4, 1,6. Dan untuk maksila, untuk mandibula kita tetap harus menggunakan yang lebih besar karena memang tahanan tulangnya lebih kompleks, ya. Jadi untuk mandibula tadi disebutkan 20 atau 24, untuk midfacial 14, 15 atau 16, sementara untuk yang atas 12 atau 13. Jadi untuk kasus fraktur ini level 1, level 2, level 3 kita tidak boleh hanya berfokus pada proses frakturnya saja, deformitas, tapi juga fungsi dalam artian dengan oklusi. Jadi kalau kita menganalisis ada pasien dengan fraktur, yang harus kita lihat justru bukan frakturnya. Periksa pasien, kemudian buka gigi atau bibir atas bawah, lihat proses oklusinya. Kalau memang tidak sempurna, kita klasifikasi apakah memang terjadi maloklusi tipe 2, ya, retrognati, atau maloklusi tipe 3 atau prognati. Nanti kita lakukan suatu tindakan,
Yang pertama tadi MMF menyatukan dulu fungsi oklusi, baru kemudian dipasang plate itu tadi. Ya. Dan tadi ada satu yang saya lupa. Jadi selain tadi menggunakan Adsbar, menggunakan ends ligatur, IV loop, terus kemudian menggunakan bisa menggunakan direct dental wiring, bisa juga dua alternatif lain yaitu menggunakan apa? Menggunakan suatu plate ya. Apa tadi namanya, Fani? Plate apa namanya yang digunakan untuk melakukan suatu fiksasi antara maksila mandibula? Plate. Yang ditempatkan di satu rahang atas, satu rahang bawah. Jadi ada 4, ada plate. Intermaxilla screw. Ya, intermaxillary screw. Jadi intermaxillary screw itu juga relatif lebih mudah, tidak terlalu ribet, tapi kadang-kadang kalau proses memasangnya tidak tepat, malah justru kena akar caninus atas dan bawah sehingga menimbulkan suatu rasa yang cukup nyeri. Tapi untuk simplicity-nya, simple jadi. Dan satu lagi yang kemarin dibahas oleh Ferdi adalah beberapa diberikan suatu suspensi, yaitu suatu wire yang ditautkan di kelengkungan rahang, di tulang maksila dan mandibula. Misalnya suspensi zigoma atau apa begitu ya. Jadi bermacam-macam. Jadi kita bisa pilih mana yang memang lebih reliable. Ya, kadang-kadang kita tidak memilih suatu yang sangat ideal karena faktor ya, pasiennya BPJS, nanti pasiennya harus nambah segala macam. Jadi kita harus melakukan suatu tindakan alternatif yang secara kualitas tidak terlalu banyak berbeda dengan pilihan utamanya, tapi secara manfaat cukup bagus ya. Begitu Dr. Yanwar. Ya. Terima kasih Dr. Willy. Tadi Ferdi pemilihan plate udah jelas ya, jadi berdasarkan lokasi ada plate yang harus dipilih. Kemudian tadi ada pertanyaan lagi yang tentang apakah semua fraktur harus di plate gitu ya Ferdi ya tadi pertanyaannya. Iya dok. Apakah boleh tidak memplate gitu? Dr. Willy mungkin tadi sudah disinggung belum ya dok? Apakah ini wajib semua di plate atau ada yang boleh tidak di plate atau gimana dok? Jadi di dalam wajah sendiri, secara anatomi wajah itu tidak mulus toh. Jadi di wajah itu sendiri, kalaupun kita lihat wajah orang yang tidak terkena cedera apapun itu kan ada sutura-sutura. Sutura itu kan sebenarnya struktur aslinya seperti fraktur. Ya, jadi kalau fraktur-fraktur yang sifatnya ringan, ya tanpa pemisahan dua segmen tulang atau hanya seperti semacam retakan saja, dua segmen tulang itu relatif masih berpadu bersatu tanpa ada jeglong seperti itu, tanpa adanya diskontinuitas yang nyata, berarti tidak harus dilakukan suatu pemasangan plate ya. Jadi pemasangan plate apabila dua segmen tulang itu memang berpisah cukup jauh atau dekat tapi dia tinggi rendahnya cukup berbeda. Yang pertama itu ya, tadi ada jadi yang pertama diskontinuitas tulangnya sifatnya nyata dan jelas. Yang kedua, dia kalaupun memang tidak terlalu diskontinuitas, tapi dia terletak pada suatu buttress yang penting, misalnya inferior orbit atau zygomactillary buttress, ya tentunya tetap lebih baik dipasang plate. Terus yang ketiga, bahwa esensi dari pemasangan plate ini dalam artian untuk menyambungkan dua segmen tulang itu tidak jauh lebih penting dibandingkan dengan maxillomandibular fixation. Jadi jangan hanya kemudian kalau fraktur itu pasang plate, jangan. Kita tetap harus memperhatikan bahwa fraktur di daerah wajah yang diperhatikan adalah dua hal. Yang pertama adalah masalah fungsi dalam kaitan dengan oklusi tadi, mengatupnya maksila mandibular secara sempurna. Yang kedua adalah secara estetik dengan mengatupkan diskontinuitas atau pecahnya. Ya. Jadi tidak semuanya harus di plate, ya. Yang ringan-ringan yang hanya terpisah sedikit saja atau sutura saja mungkin tidak usah di plate, tapi bila ya diskontinuitasnya jauh, jarak antar tulangnya memang jauh atau tinggi rendahnya cukup berbeda begitu, jeglong begitu, ya, atau dia terletak pada buttress yang penting ya harus dipasang. Kalau berkaitan dengan fungsi gimana dok? Apa? Berkaitan dengan fungsi, misalnya dia tidak terlalu parah frakturnya,
akan tetapi didapatkan maloklusi misalnya, Dok. Oh, maloklusi berarti anu aja. Jadi tidak harus suatu tindakan itu bareng-bareng. Jadi kan tindakan itu bisa atas saja, bawah saja, atau oklusi saja, atau hanya MMF saja. Jadi kalau misalnya begini, jadi kalau misalnya terjadi suatu maloklusi yang cukup parah, tapi garis frakturnya tidak parah, ya nanti yang kita lakukan hanya MMF saja, misalnya pasang gilmal wiring saja, atau maxillary mandibular fixation dengan suspensi, atau pasang atsbar saja, nanti kan segmen frakturnya secara otomatis dengan proses mengatupnya maxilla mandibular diem itu kan kalusnya akan terbentuk lebih cepat. Jadi prinsipnya seperti tulang yang patah tidak dipasang pen, tapi hanya di bandage saja, di gips gitu aja. Seperti dimobilisasi saja ya. Jadi prinsip penyembuhan suatu anu kan berarti imobilisasi dan fiksasi. Tapi kalau frakturnya di maksila misalnya sedikit, yang dominan adalah justru hanya maloklusinya saja. Kita betulkan maloklusinya saja, diskontinuitas tulang yang di atas tidak usah dipasang plate. Nanti toh dengan oklusi yang tercapai sempurna itu akan mempercepat proses mengatupnya kalus pada dua segmen fraktur di daerah maksila. Gitu. Jadi tidak harus kemudian berpasangan terus apakah MMF dipasang dengan plate, tidak harus ya. Tapi kalau memang dua-duanya tampak nyata ada oklusi, ada diskontinuitas yang jelas, ya berarti harus dua-duanya tindakan dilakukan. ORIF, open retraction, internal fixation. Berarti prinsipnya menyesuaikan kondisi ya, Dok? Ya, tidak harus textbook ya. Ini kan variasinya banyak. Textbook banget. Ya, terima kasih Dr. Willy. Apalagi ada yang ditanya lagi. Oke, sekarang kita buka diskusi umum bagi semua PPDS. Silahkan boleh dinyalakan videonya semua. Lalu kita akan diskusi umum dulu. Dr. Willy masih ada waktu sampai jam berapa, Dok? Saya jam 10.30 dengan koas. Oke, berarti kita masih ada sekitar 15, maksimal 20 menit lagi. Silahkan PPDS yang lain yang belum stase ataupun yang sudah stase mau bertanya kepada Dr. Willy. Karena ini memang hal yang menarik, tapi sayangnya kita stase hanya 1 kali ya, plastik ya, hanya 2 bulan aja, sehingga kadang-kadang pada saat 2 bulan itu bisa dapat paparan kasus banyak, kadang-kadang sedikit, atau bahkan seperti sekarang ketika sedang corona malah tidak ada kasus gitu ya. Padahal kan kalau ikut operasi itu pasti proses pembelajarannya lebih nyantel, lebih enak, lebih dapat karena kamu mengerjakan sendiri gitu ya. Nah, sekarang karena keterbatasan ya sudah kita maksimalkan waktu diskusi ini 10-15 menit ke depan. Silakan yang mau ditanya berkaitan dengan fraktur wajah ke Dr. Willy, silakan. Ya, siapa? Izin bertanya dokter. Ya, Ahmad silakan. Izin dok, apabila nanti kita tugas operasi daerah dok, kompetensi apa yang bisa kita lakukan sebagai SP1 dokter terhadap fraktur dokter? Jenis-jenis tindakan apa saja maksudnya ya. Atau gimana? Iya dokter, tindakan yang bisa kita lakukan dok, yang boleh dilakukan sebagai SP1 dokter. Oke, terima kasih. Monggo Dr. Willy. Ya, jadi memang secara klasik sampai dengan 2011-2012 itu kita belum terlalu berkembang divisi plastik rekonstruksi. Jadi kaitan dengan kompetensi tindakan kebanyakan masih hanya PPDS yang baru lulus itu ataupun mungkin 5-6 tahun pertama itu hanya masih berani melakukan suatu reposisi fraktur nasal ya, itu pun reposisi fraktur nasal tertutup. Flap juga belum berani, graft juga belum berani. Tapi harapannya memang kita bisa belajar dengan kasus yang memang sudah mulai kita, ya memang sebulan kemarin sempat ada 1, ada 2, ada lumayan kan, dulu ada 2 atau 3 bulan cuma 1, sekarang sudah kadang-kadang sebulan ada 1, ada 2, minimal untuk pembelajaran. Nah, tentunya kalau kasusnya tetap terbilang tidak banyak, 1-2 kasus itu kan tentunya tidak bisa dibilang banyak, walaupun mungkin sudah lumayan karena memang sudah ada ya, tapi tidak bisa dibilang banyak dan cukup.
Sehingga nantinya ketika kemudian nanti lulus ya, tetap harus mengikuti suatu kursus ya. Di Indonesia secara rutin sudah dilakukan suatu pelatihan-pelatihan pemasangan apa namanya itu? Pemasangan plate ya. Oleh dua yang satu dilakukan atau divisi plastik kita, Dr. Trimartani, ataupun kadang-kadang kita bisa melihat atau menginduk pada divisi lain yang sering melakukan, yaitu bedah mulut. Jadi secara aktif, tetap tentunya ketika nanti lulus mau update pengetahuan, terutama teknis operatif tentang pemasangan plate dan segala macam lingkup keilmuan yang di sekitarnya, ya kita harus melihat jadwal-jadwal kursus pemasangan plate oleh baik oleh sejawat teman bedah mulut maupun oleh THT ya. Yang terakhir saya dengan Dr. Yanu kalau nggak salah ya 2 tahun yang lalu ya, November betul, itu ya. Dok, sudah agak lama itu Dok. Ya, Dok. Sebelum corona ya pasti Dok. Iya, itu kan kalau nanti memang yang terakhir itu kan pesertanya banyak ya, dari bedah mulut juga banyak, dari THT juga banyak. Ya, jadi betul Dok, betul Dok. Karena relatif sebenarnya ini aspek keilmuannya tidak terlalu jelimet, tidak terlalu ribet. Hanya jadi ini betul-betul suatu divisi ilmu yang learning by doing-nya betul-betul teraplikasi di sini. Jadi kalau kemudian melihatnya sekali, melakukan sekali mungkin sudah bisa ini kalau terutama untuk level 1 ya. Kalau level 2, level 3 sih agak kompleks, tapi kalau level 1 malah operasinya ringan sih bisa. Saya rasa bisa. Dan mungkin tergantung karakteristik nanti ditugaskannya ya Dok. Seandainya dia katakanlah mendapatkan rumah sakit yang mungkin baru ada dokter THT, tapi mungkin tidak ada dokter bedah plastik, tidak ada dokter bedah mulut, mungkin kan kesempatannya lebih luas gitu. Ya, tapi mungkin berbeda pada silakan berbeda jika mungkin di suatu rumah sakit yang besar, mungkin tipe A atau tipe B yang spesialisnya atau bahkan subspesialisnya sudah lengkap gitu, di mana distribusi kasus mungkin sudah terbagi habis gitu. Makanya nanti setelah lulus sebagai spesialis THT, saran saya kalian lihat situasi dulu ya. Kalian ditempatkan bekerja di mana, situasi seperti apa, kira-kira bidang apa yang bisa berkembang, dan ikutlah banyak workshop, tadi sudah disinggung Dr. Willy, nanti yang kira-kira sesuai. Nah, nanti pelan-pelan dari situ akan terbangun. Jadi jangan dibayangkan setelah lulus THT ini selesai pendidikan terus bisa semua. Enggak ya. Jadi selesai THT itu baru start kamu mengerjakan. Nanti berikutnya kamu akan memperdalam ke arah mana, itu pilihannya luas sekali. Mungkin dari saya masukan gitu ya. Ya. Biasanya memang dan ini sebetulnya secara keilmuan menarik sekali ya Dr. Willy ya. Iya. Dan secara di daerah itu sebutkan bahwa bukan spesialis bedah itu sebenarnya malah bisa dibilang tidak terlalu agresif dalam melakukan tindakan reposisi di daerah wajah. Jadi mereka lebih suka fraktur di daerah radio ulna ya, fraktur ekstremitas lah, karena memang nggak tahu juga kenapa mereka tidak terlalu sering. Jadi memang seperti yang disebutkan tadi, seandainya di tempat itu tidak ada bedah tidak ada bedah mulut, jalan kita untuk masuk ke bidang itu tuh sebenarnya relatif lebih lapang, lebih lebar, dan relatif aman tanpa resiko terjadinya konflik kalau kita melakukan tindakan-tindakan di daerah mulut, plating di daerah mulut itu. Jadi itu aja, kalau memang nanti di sana memang hanya bedah mulut dada, kita relatif aman. Jadi tinggal nanti ketika lulus cari informasi untuk di mana pelatihan berikutnya ini, AOCMF atau pelatihan plating oleh bedah mulut sama THT. Ya. Dan seandainya pun ada, bukan berarti peluangnya tertutup ya. Kalaupun ada, kamu justru harus merangkul. Jadi disarankan untuk kerjasama sehingga nanti ya bisa bersama-sama, atau lebih bagus lagi kalau pendekatannya tim, sehingga bisa mengusulkan ke rumah sakit kamu membentuk tim trauma. Apalagi misalnya penempatannya di rumah sakit Pantura misalnya, daerah banyak kecelakaan lalu lintas motor. Nah, nanti ada trauma center untuk ekstremitas, ada trauma center, tim trauma ekstremitas, nanti ada tim trauma untuk yang
maksilofasial, wajah, ya diusahakan kamu berpartisipasi aktif, jadi bisa dilibatkan atau terlibat dalam tim tersebut gitu. Jadi prinsipnya ini memang area di mana overlapping kompetensi terjadi, akan tetapi bukan berarti menutup kemungkinan gitu ya. Artinya mungkin oke lah fokus utama kasus THT tonsil atau mungkin kasus sinus misalnya, akan tetapi kamu menguasai juga yang berkaitan dengan plastik, nah nanti kamu akan lebih kaya pengalamannya dan keterampilannya gitu ya. Oke, Dr. Willy, mungkin kalau sudah tidak ada yang mau disampaikan lagi. Ya, Dr. Enung sudah cukup. Cukup, baiklah. Kalau begitu, terima kasih Dr. Willy atas feedbacknya, masukannya, dan semuanya. Untuk yang lain juga, ini, satu lagi adalah tadi anatomi ya. Tadi Dr. Fani, tolong dilihatkan slide-nya untuk yang ada tulang tengkoraknya yang awal. Ya, ini adalah gambar yang penting ya, termasuk yang aspek lateral juga. Cuman saya kasih lihat yang aspek anterior dulu. Sistem buttress ini memang kadang-kadang kita agak sulit memahami. Saya pribadi juga terus terang agak sulit dalam arti kata buttress itu apa sih maksudnya gitu ya. Itu kalau butter kan mentega, buttress itu apa? Nah, kita kan jarang dengar. Nah, buttress itu istilah dari pilar. Nah, pilar-pilar nanti tinggal dipelajari lagi mananya. Nah, kadang-kadang kalau kita lihat gambar saja memang agak sulit tuh dalam arti kata agak membosankan mungkin gitu ya. Maka ada bagusnya kalau seperti kemarin ya, saya sudah sharing tentang software yang bisa kita gunakan untuk belajar anatomi. Sama ya, ini untuk belajar maksilofasial plastik luar biasa kalau kita pakai ini, enak sekali. Bahkan kita bisa simulasikan di sini, tampak kelihatan nggak di kalian? Kelihatan dok, frakturnya. Betul, kita bisa bikin frakturnya ini garisnya kita bisa bikin sendiri ya. Jadi di ini sepertinya ini misalnya kita mau bikin fraktur zigoma, kita bisa pakai tools, lalu kita pakai gambar fraktur seperti ini. Lalu kita buat garis fraktur yang baru misalnya di sini. Nanti bisa muncul frakturnya ya. Lalu kita bisa mensimulasikan sendiri ya. Oh, 3 dimensinya sepertinya di sini. Kalau frakturnya di daerah sini berarti kira-kira nanti plate-nya gimana gitu. Kita cocokkan dengan data CT scan dari pasien kita. Kita cocokkan lagi nanti bagaimana di sininya ya. Nah, minimal kita bisa memiliki pemahaman yang lebih baik. Terutama khususnya tulang-tulang di daerah maksila. Kalau kamu bingung ya kamu bisa evaluasi khusus maksilanya aja. Oh, ternyata sebetulnya maksila tuh kayak gini bentuknya gitu ya. Nanti kalau dari sisi sebelah sini patah, apalagi patahnya sampai belakang seperti ini, makanya harus di-plate dan seterusnya ya. Jadi sudah tersedia banyak sekali fasilitas teknologi untuk belajar yang dulu tidak tersedia di zaman saya sedang belajar. Jadi kesempatan buat kalian terbuka luas sekali ya. Jangan lupa untuk coba akses ke website dari AOCMF ya. Sudah hafal belum websitenya AOCMF? Biasanya nge-link lewat Kulon dok. Ya kan kita udah buatin di Kulon, tapi kalau tidak di Kulon kamu tulis saja AOCMF seperti ini ya. Nah, nanti akan langsung masuk ke AOCMF, kelihatan di situ? Iya dok, kelihatan. Nah, begitu kamu klik nanti kamu bisa pilih di situ, masuk ke websitenya. Dan sebetulnya kamu ada opsi untuk membership. Ya. Dan membership ini nanti kamu bisa pilih join. Dan ada beberapa opsi membership di AOCMF yang kamu bisa pilih ya.
Nah, ini kebetulan saya udah daftar gitu ya. Kalau misalnya belum daftar, kalian bisa daftar dan ada kalau nggak salah itu paket yang free-nya gitu. Jadi free tapi hanya akses tertentu saja gitu. Tapi kalian juga bisa daftar gitu. Jadi resource-resource seperti ini yang sifatnya internasional itu bagus banget ya. Jangan disia-siakan. Oke, terima kasih Dr. Willy. Saya tutup untuk sesi yang plastik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.